negara Kristen, Azerbaijan dan Turki Muslim. Tapi Wah, Israel, ya, tambah ruwet ini ceritanya nih ya. Ini saya baru tahu nih kalau Israel membantu Turki di Azerbaijan itu. ya pasti, karena ini politik. Aku tidak berbicara agama. Musuh terbesar Israel adalah Persia, juga North Korea. Aku tidak tahu kenapa, tapi Mashiach disebut Mashiach itu yang namanya Asia Timur. Setiap orang yang matanya begini, Pak, itu adalah bangsa Mashiach menurut firman Tuhan. So, jadi menurut saya maksudnya Mashiach mungkin China atau North Korea. Jadi bangsa Arab itu senang berkelahi dengan sesamanya, Pak Ramsi. Ini saya mau katakan bener nggak, Pak Ramsi? Ya, bangsa Arab itu suka berkelahi. Suku Arab yang dalam firman Tuhan diberkati, Pak. Diberkati harus di dalam firman Tuhan, bangsa Arab diberkati. Jangan ganti firman Tuhan, jangan lupa sama firman Tuhan. Firman Tuhan memberkati bangsa Arab. Aku tidak tahu bangsa yang mana yang Papa menjelaskan. Tapi kalau kita ikut kisah Rasul pasal 2 ayat 11, kalau bisa buka ayat ini, ya dari dua bangsa pertama yang menerima Yeshua Mashiach Tuhan Yesus seperti juru selamat adalah bangsa Kreta dan bangsa Arab. Shalom semua. Halo Pak Ramsi. Shalom Pak Ramsi. Shalom Pak Ramsi. Sudah dinanti-nantikan oleh orang-orang Indonesia yang cinta Israel. Yang lain maaf tidak bisa lama. Ya, ini sekarang semua saya matikan supaya jangan ini ya. Saya mute semuanya supaya jangan liar ya. Ini Pak Ramsi, saya nyalakan mikrofonnya sekarang Pak Ramsi. Mana tadi? Ya, silakan Pak Ramsi, dinyalakan mikrofonnya. Sudah dengar saya? Ya, bagus. Ya, shalom buat semua. Apa kabar semua hari ini? Puji Tuhan, udah aman Yerusalem seperti biasa. Setelah ceasefire ini, so, jadi sekarang udah aman, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana, no problem. Yahudi, Palestina, Arab, semua ketemu seperti yang saya katakan, minum kopi bersama, kerja bersama. Jadi aku tidak tahu judulnya hari ini itu apa. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Jadi begini Pak Ramsi, kita ini kan selama ini orang-orang Indonesia mendapat kabar kalau orang Israel ini kemarin di Masjidil Al-Aqsa dia serobot masuk itu orang-orang pasukan Israel lalu pukul semua orang-orang di Masjidil Al-Aqsa. Nah yang kedua, kalau orang-orang Israel ini banyak membunuh orang-orang Palestina dengan semena-mena, bahkan anak-anak kecil pun dibunuh, dipukulin sama pasukan IDF, juga perempuan-perempuan itu semua dipukuli sama pasukan IDF. Terus kemudian yang paling sering dipropagandain adalah pasukan IDF ini masuk ke Masjidil Al-Aqsa dengan melakukan orang sedang ibadah, sedang sholat, ditendang, dipukuli. Kemarin ada satu aktivis Islam radikal di stasiun televisi, dia dengan jelas ngomong bahwa dia waktu sholat dia dipukul, dia bilang begitu. Ya, so jadi masalahnya kita dapat selalu kabar-kabar dari TV itu. Aku juga lihat ya bagaimana di Indonesia mereka benci Israel sekali. Ada juga yang pro, ada yang juga melawan Israel banyak sekali. Mereka kurang ngerti ceritanya bagaimana. Saya sudah katakan mulanya di Sheikh Jarrah, ini kesalahan mungkin Israel pertama karena rumah-rumah di Sheikh Jarrah ini yang punya Arab, walaupun itu sewa dari aslinya mungkin dari Yahudi, tapi itu sudah lama sebelum tahun 67. Ributan ya masuk ke dalam Yerusalem lama, ke Masjidil Aqsa. Tentara-tentara juga masuk. Jadi tension ini sekitar 1 minggu di dalam Masjidil Aqsa karena harus tahu ceritanya Masjidil Aqsa dan waktu cerita 6 rumah yang di Sheikh Jarrah itu, jangan lupa itu di bulan Ramadan, bulan yang paling suci buat saudara kita Muslim. Jadi saya tidak mau menjelaskan siapa yang salah hari ini, tapi yang kasihan dua-duanya dikorbankan, bukan hanya anak-anak Palestina, juga yang di Israel rockets dari Gaza, dan juga di Gaza yang dikorbankan adalah anak-anak kecil, adalah juga perempuan-perempuan di sana, dan juga mungkin Bapak Ibu tidak tahu juga ada satu biara di sana juga
di bom. Saya sudah katakan kemarin, Gaza itu bukan hanya Hamas. Gaza itu adalah 1 juta lebih yang tinggal, orang-orang Palestina yang tinggal. Jadi di antara mereka juga ada Kristen. Tinggal bersama-sama orang Gaza, mereka punya paspor Palestina karena kita kurang ngerti mungkin Palestina. Pikiran orang Indonesia kalau dengar Palestina itu Muslim, bukan. Palestina seperti kota Ramallah, Bethlehem, yang lain ada banyak orang Kristen juga tinggal, mereka punya paspor Palestina. So bicara soal Arab Palestina, ada Kristen, ada Muslim, itu masalah politik, bukan masalah agama. Tapi waktu masuk ke Masjidil Aqsa itu seperti bom besar. Tahu Masjidil Aqsa, walaupun aku katakan itu adalah tradisi, tapi dalam pikiran saudara kita Muslim itu adalah tempat yang paling suci di tanah suci buat mereka, di Israel buat mereka. So jadi tentara-tentara Israel masuk dalam, mungkin mereka takut karena ceritanya Bait Suci dan itu waktunya. Jadi perang mulai dari Masjidil Aqsa, pasti banyak Muslim marah, termasuk orang Indonesia juga marah kenapa Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, aku mau katakan sesuatu. Masjidil Aqsa itu adalah red line. So jadi kalau bicara, Bapak Ibu, jangan negative thinking ya, kita harus selalu positif. Kalau aku bicara sebagai orang Kristen tentang kuburan Tuhan Yesus yang di Yerusalem, tahu Bapak yang sudah pernah ke Jerusalem, di Yerusalem ada 2 kuburan, satu versi Katolik, satu versi Kristen. Yang otentik, yang benar menurut sejarah itu yang punya Katolik, yang gereja yang namanya Makam Kudus. Tapi kalau bicara tentang Garden Tomb, yang namanya Garden Tomb, itu adalah kuburan percayaan gereja di sana, itu adalah tradisi kuburan Tuhan Yesus di sana. Aku tidak mungkin terima atau untuk ambil Masjidil Aqsa yang saya sudah katakan itu adalah red line, seperti aku juga ambil Garden Tomb dari orang Kristen. Walaupun itu tradisi, tapi itu sangat penting, sangat suci. So, jadi Masjidil Aqsa itu sudah lama, bukan tempat baru. Jadi aku juga ngerti orang-orang yang di dalam, bagaimana mereka takut, bagaimana. Dan kalau datang, tahu Bapak Ibu, kalau masalah politik, termasuk masalah agama, itu udah seluruh dunia panas. Dan Yerusalem karena pusat dunia. Aku kasih ingat Bapak Ibu, ini firman Tuhan, kita harus tetap baca firman Tuhan dan ngerti firman Tuhan. Yerusalem itu adalah tempat atau daerah yang paling panas di dunia. Ada nama Tuhan dalamnya, itu ibu kota Tuhan di bumi, dan itu pusat dunia. Yesaya pasal 5 ayat 5 katakan Yerusalem benar, ya itu adalah pusat dunia. Baca sendiri Bapak Yesaya. Dan juga Bapak Ibu, tentang damai di Yerusalem, firman Tuhan katakan ini adalah kota damai, walaupun tidak ada damai sejahtera dalamnya. Di Yesaya pasal 16, firman Tuhan katakan tidak mungkin ada damai di kota Yerusalem, walaupun ini kota Shalom, kota damai. Kenapa? Karena kota damai adalah kota yang akan turun dari surga yang namanya Yerusalem baru. Aku kasih ingat juga soal Masjidil Aqsa dan soal Bait Suci buat Bapak Ibu, karena itu sangat penting. Kita orang Kristen tidak usah mikir banyak soal Bait Suci yang ketiga. Walaupun itu ada dalam firman Tuhan, tapi firman Tuhan katakan di Wahyu, aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya karena Tuhan yang Maha Kuasa adalah Bait Sucinya. Di Wahyu pasal 21 ayat 22, di dalam Yerusalem baru tidak ada Bait Suci lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena buat kita, buat iman kita, Tuhan Yesus adalah kurban yang terakhir. So setelah Tuhan Yesus tidak ada darah lagi. Ini yang banyak orang Kristen kurang ngerti, yang juga yang berdoa buat Bait Suci yang ketiga. Bait Suci yang ketiga itu sangat bahaya karena akan membawa perang besar yang namanya Gog dan Magog menurut firman Tuhan. Aku sangat percaya firman Tuhan, pada percaya ajarkan dari gereja atau pendeta minta maaf, karena semua ada dalam firman Tuhan. Nubuatan firman Tuhan harus digenapi. Bait Suci akan didirikan, tapi ini akan membuat perang besar yang namanya Gog dan Magog yang disebut dalam Yesaya pasal 38, 39 dan Wahyu pasal 20 ayat 7 dan 8.
Jadi dari seluruh dunia akan melawan Israel dalam perang besar. Dan kalau saya mau jujur Bapak Ibu, sangat jujur, Palestina itu bukan musuh Israel. Israel sangat sayang dan sangat menerima orang Palestina, dan orang Palestina sangat juga sayang Israel. Palestina dan Israel harus tahu mereka bersaudara, mereka kerja bersama. Aku orang Israel, aku tahu di Yerusalem. Aku lihat baru hari ini aku di channel saya di YouTube ada video tentang Yerusalem udah kembali normal atau Jerusalem is back normal again. So aku jalan-jalan di Yerusalem, aku lihat orang Yahudi minum kopi bersama-sama Arab di kota Yerusalem. Bisa Bapak Ibu nonton sendiri. Maksud saya begini, masalah kemarin udah berlalu, Israel mundur di Sheikh Jarrah. Orang Muslim juga tahu yang Masjidil Aqsa itu yang red line udah masalahnya selesai. Ya walaupun masih ada di antara Yahudi yang masih kurang percaya kepada agreement ini yang namanya ceasefire, mereka tidak mau masuk. Tapi negara Israel sekarang udah diam. Kenapa? Karena kami orang pintar, kami tahu kalau ada perang antara Hamas dan antara Israel, antara dua-duanya akan dikorbankan, bukan satu, bukan hanya Palestina, tapi Israel, kota-kota Israel. So jadi puji Tuhan udah biasa, Masjid Al-Aqsa udah biasa, tetap sama, gosip yang Bapak Ibu dengar tentang Bait Suci tidak ada sampai sekarang. Ya, Masjid Al-Aqsa tetap di tangan orang Muslim, mereka berdoa di dalamnya, so jadi kita hadap selalu begitu dan mereka bersaudara terus karena kita harus berdoa buat damai bukan buat perang. Pak Ramsi, yang menarik kalau memang tadi statementnya Pak Ramsi sebagai orang Israel merasa bahwa orang Palestina ini bersaudara, lalu yang suka bikin rusuh ini siapa itu yang kita lihat di media-media, orang-orang perempuan, orang-orang anak-anak kecil itu terus ngelemparin batu ke pasukan IDF ini? Pak, sekarang media itu sangat bahaya karena susah kontrol. Setiap orang pakai HP, ada Al Jazeera, ada yang lain. Jadi aku tidak katakan perang yang tadi itu adalah perang bunga-bunga. Pasti banyak dikorbankan, banyak dibunuh. Ya itu benar, yang di Gaza dibunuh, juga roket-roket yang di Israel, ada sekitar 10 orang Israel juga dibunuh. Jadi Tel Aviv kota hantu selama beberapa malam, aku tahu begitu. Tapi masalah hari ini bukan seperti perang 2014. Sekarang setiap orang punya HP dan bisa video, bisa rekam. Jadi ini masalahnya, orang-orang lihat di seluruh dunia sekarang daerah panas di Gaza dan mereka dengar itu kenapa? Karena tentara Israel mau menaklukkan Masjidil Aqsa, jadi mereka marah. Ini masalah orang Indonesia. So lebih baik buat kita semua untuk menjelaskan masalah ini adalah masalah politik, bukan masalah agama. Dan yang kamu sudah nonton, yang kamu sudah lihat itu sebenarnya itu benar, tapi harus kamu ngerti masalahnya itu apa. Dan yang penting Israel setuju dengan cease agreement dengan Hamas. Ya itu buat dua-duanya juga Hamas setuju. Karena Hamas dan Israel mereka tahu kalau perang ini akan bertambah lagi beberapa hari kemudian, so banyak yang dikorbankan. So, jadi yang penting kita tahu suara damai itu lebih besar pada suara bom atau perang. Dan seperti Pak yang saya katakan, Yerusalem itu adalah daerah panas. Berapa perang ada di seluruh dunia? Kemarin ada, atau beberapa bulan kemarin ada perang di Azerbaijan antara Turki, Azerbaijan dan Armenia. Siapa dengar tentang perang itu? Walaupun banyak dibunuh, tidak ada. Tapi kalau Yerusalem, karena Yerusalem yang paling suci di dunia, kalau ada sesuatu terjadi di Yerusalem, seluruh dunia akan dengar dan seluruh dunia menjadi daerah panas karena Yerusalem. So kalau Yerusalem berperang, seluruh dunia akan berperang. Kalau Yerusalem berdamai, seluruh dunia akan berdamai.
Ini masalah Yerusalem, ini masalah media hari ini. So media itu setiap anak kecil bisa rekam dan bisa kirim video dan orang bisa lihat. So, jadi ini masalahnya. Tapi dengar saya, aku tinggal di Yerusalem, aku di Yerusalem sekarang. Posisi saya di Yerusalem, Yerusalem udah aman, puji Tuhan. Tidak ada apa-apa. Bisa jalan, bisa kemana-mana, bisa ke mall. Jadi hidup seperti biasa. Dan buat orang yang tidak tahu, orang Yahudi dan orang Arab di Yerusalem, mereka tidak tinggal split. So ini daerah Yahudi, ini daerah. Walaupun ada Yerusalem sendiri, Yerusalem Farm, penduduknya, maksud saya dalam Yerusalem lama ada 20.000 orang tinggal. Ada 4 daerah, Muslim, Yahudi, Armenia, dan Kristen. Mereka tinggal bersama-sama. So jadi kalau kamu jalan di Yerusalem, kamu tidak bisa tahu ini toko buat siapa, buat orang Muslim, buat orang Kristen, atau Yahudi. Jadi mereka kerja bersama, mereka hidup bersama, mereka makan bersama. Jadi war ini pasti akan berlalu dan kita kurang ngerti. Musuh Israel bukan Palestina dan musuh Palestina bukan Israel. Ada agreement yang namanya Oslo Agreement. Dan kita tahu semua ada Presiden Palestina tidak jauh, tahu berapa jauhnya dari Yerusalem? 16 km. Presiden Palestina Mahmud Abbas. Naik sepeda nyampe tuh ya. Sorry? Naik sepeda juga nyampe tuh, deket banget itu. Setengah jam Ya. itu. Tapi ada agreement antara dua-duanya, antara Israel dan Palestina tidak ada ekonomi. So jadi yang atur ekonomi Palestina adalah Israel. Yang bayar pajak itu Eropa. Melalui mana? Melalui bank-bank Israel juga. So jadi tentara-tentara Palestina, ada tentara yang namanya Palestina ada paspor. Bagaimana Israel terima? Karena dua-duanya adalah sahabat. Saya mau katakan sesuatu kalau aku hubung sesuatu ini dalam firman Tuhan. Kita tahu kalau kita baca perjanjian lama selalu musuh-musuh Israel itu siapa? Amon, Moab, Mesir, siapa lagi? Edom, Kanaan, Filistin. Jadi musuh-musuh Israel yang dalam firman Tuhan termasuk orang Palestina hari ini. Karena kalau saya katakan Palestina, mungkin mereka adalah keturunan Kanaan, mungkin mereka adalah keturunan Filistin, mungkin mereka adalah keturunan Moab atau Amon atau juga Yahudi atau aslinya Kristen. So jadi mereka campur. So jadi darah mereka aslinya disebut dalam firman Tuhan. Salah satu suku di antara suku yang saya sudah katakan. Kalau kita lihat hari ini dengan orang Palestina ada Oslo Agreement. Dengan Amon, Moab, dan Edom, Jordan ada juga agreement yang namanya Aqaba Agreement tahun 1994. Sama Mesir yang adalah musuh Israel dalam firman Tuhan juga ada agreement tahun 79 sama Sadat. So jadi musuh-musuh Israel yang klasik yang dalam firman Tuhan, Israel sudah berteman sama mereka. Sekarang sesuatu lebih besar kalau saya menjelaskan eskatologi. Jadi di Yeskial saya sudah katakan, saya lupa kalau katakan kemarin, tapi kita tidak mungkin ngerti buku Wahyu kecuali kalau kita hafal dan ngerti dua buku ini, Daniel dan Yeskial. Karena tanpa dua buku ini, buku Wahyu sangat kurang. Tidak mungkin kamu ngerti Gog dan Magog kecuali baca Yeskial. Dalam Yeskial tidak berbicara tentang musuh Israel yang klasik, yang seperti Edom, Moab, dan Filistin. Yeskial berbicara tentang musuh yang lebih besar, lebih kuat. Dia berbicara tentang Gog, Magog, Persia, Masyik, Tobal. Itu siapa? Kalau saya ambil itu, semua adalah anaknya Yafet. Kejadian pasal 10 ayat 2. So, jadi musuh Israel hari ini beda. Dan juga kalau saya mau katakan sesuatu, luar biasa firman Tuhan di Yeskiel pasal 38. Kalau saya ambil Gog, Magog, Togarma, Masyik, Tobal, dan Persia, Put dan Put, itu siapa? Bapak Ibu, itu adalah Turki, Rusia, China, North Korea, dan Persia. Jadi benar, firman Tuhan berbicara tentang sesuatu yang hari ini adalah fisik. Benar, musuh Israel bukan Palestina, bukan Jordan, bukan Mesir, bukan Arab.
Ya, Bapak Ibu, beberapa agreement antara Israel dan negara-negara Arab. Jadi musuh Israel itu adalah negara-negara yang kuat hari ini. Dan harus tahu kenapa. Karena masalah ini juga masalah ekonomi. Karena Israel hari ini adalah nomor 1 di dunia untuk produksi gas. Tahu tidak? Sebelumnya ada Qatar. Tapi sekarang Israel. Karena kami orang Israel ngerti firman Tuhan di dalam Deuteronomy itu bahasa itu apa di Ulangan pasal 33 ayat 24 berbicara tentang suku Asher dan dia memberkati Asher dan kakinya yang dalam minyak. Orang Israel lihat apa artinya dalam minyak. Firman Tuhan berbicara tentang minyak, pasti ini bukan minyak zaitun. Tapi mereka mulai cari di Laut Mediterania, di sana mereka ketemu yang namanya Tamar gas field terbesar di dunia hari ini. Betul. Tapi pertanyaan saya, kalau Laut Mediterania tahu Pak itu antara 3 benua, Eropa, Asia dan Afrika. So jadi negara-negara yang lain punya hak di dalam Mediterania ini. Tapi kenapa zaman Donald Trump dikasih 100% Tamar gas field buat Israel walaupun itu lebih jauh pada Siprus atau Turki. Dari pantai Haifa sampai Tamar gas field sekitar 85 km. Tapi sekarang Israel yang punya. Maksud saya begini, Israel sekarang punya monopoli gas di seluruh dunia. Ini akan membuat banyak orang benci Israel, cemburu sama Israel, dan banyak musuh besar. So, yang saya mau katakan, kalau perang Palestina dan Israel itu adalah mainan, 1 minggu selesai. Itu bukan perang, itu hanya masalah politik kecil di Yerusalem. Hari ini Israel fokus tentang sesuatu lebih besar. Musuh Israel yang besar sekali seperti Rusia, Turki, North Korea, dan China. Ini jangan lupa perang hari ini bukan perang senjata, itu perang teknologi dan ekonomi. So jadi Tamar gas field membuat banyak orang yang benci Israel sekali lagi, tapi negara-negara besar. Kita sudah tahu masalah Turki sama Israel karena Tamar gas field ini. By the way, Israel ekspor sekitar 97% dari gas ini ke seluruh dunia. So lihat atau bagaimana Israel sekarang sudah kuat, ekonomi Israel sudah bagus, dan Israel negara yang kecil tapi pasti diberkati banyak dari gas field ini. So jadi Israel bukan negara yang biasa, tapi Israel negara yang sangat kuat. Kalau aku hanya berbicara tentang gas, bagaimana kalau saya berbicara tentang teknologi atau tentang berlian atau tentang laut mati atau tentang yang lain. Jadi itu benar. Israel punya banyak musuh besar sekarang karena ekonomi Israel juga bagus sekali. Oh, jadi ini menarik sekali ya. Selama ini Indonesia hanya fokusnya mengerti bahwa itu Palestina dengan Israel. Sementara tadi informasi barusan Palestina dengan orang-orang Israelnya malah duduk ngopi bareng di Starbucks. Dan kemudian ini ada informasi baru lagi. Sebetulnya kemarin kita sudah tahu bahwa ini adalah antara Hamas dengan Israel. Hari ini kita dengar dari Pak Ramzi sekarang malah Turki dengan Israel sebetulnya yang berperang ya, bukan Palestina. Jadi Hamas ini nampaknya disponsori oleh Turki agar bisa merebut ladang gas itu ya yang ada di Tamar itu ya. Ya. Bisa begitu saya katakan. Oke, ini Ya, biar lanjut dulu ya Pak Susu Kuda nih. Pak Susu Kuda, silakan Pak Susu Kuda. Ya, Shalom, Rahayu, buka, jus, gubrak, ulala bebe. Ya, Pak Ramzi, Shalom, senang bisa berjumpa lagi nih. Sebelum ke pertanyaan saya, tadi saya mau itu juga tambahin mungkin satu pertanyaan. Tadi kan Pak Ramzi ada bilang bahwa ini perang antara Turki sebenarnya pemainnya ya. Tapi bukan hanya saya Turki. lihat Pak, sebelum lanjut mungkin kurang ngerti. Bukan hanya Turki. Saya sudah katakan perang ini adalah perang ekonomi dan teknologi hari ini. So jadi ada kompetisi antara beberapa negara tentang gas field ini yang namanya Tamar, termasuk Turki. Saya katakan Turki, kenapa? Karena disebut dalam Yeskiel pasal 38, 39. Kalau saya kasih ingat
Bapak Ibu, Turki adalah teman Israel yang terbesar sudah lama. Iya, iya, itu saya mau bilang itu tadi sebenarnya. Iya, oke. Tapi cerita ini baru terbit. Kenapa sekarang ada masalah antara Turki dan Israel? Karena Tamar Gas-Field, tapi sebelumnya ada banyak agreement. Tahu kalau hanya aku mau ke Turki, saya bayar berapa, Pak? Satu hotel, 1 minggu, full board, makan pagi, siang, sore, malam, menikmati 1 minggu bisa bayar cuma $500. Kenapa? Karena ada tourist agreement antara Israel dan Turki. Mereka sangat dekat. Maksud saya agreement antara Turki dan Israel itu banyak dan besar. Tapi masalah ini terbit karena Tamar Gas Field. Maksud saya sebelum Tamar Gas Field, sebelum 2009, waktu cerita Tamar Gas Field ini, mungkin baca firman Tuhan Yeskiel kaget sekali. Bagaimana Turki akan benci Israel? Turki sama Israel sangat dekat. Tapi kenapa sekarang mereka bukan musuh, tapi ada problem antara dua-duanya? Karena kompetisi di Laut Mediterania itu. Sebentar, ini tambah ramai lagi nih Pak Ramzi. Maksudnya Pak Ramzi, dulu Turki dengan Israel ini teman begitu, bersahabat. Loh, tetapi hari ini Turki ini yang membujuk agar negara-negara Eropa dan semua negara-negara Islam itu untuk perang lawan Israel loh. Ya. Tapi sampai sekarang hubungannya dekat. Ya, di hubungan sama Turki oke. Gak apa-apa, no problem. Jangan lupa di perang Azerbaijan melawan Armenia dan Turki pasti pro Azerbaijan. Israel juga bantu Turki dan Azerbaijan melawan Armenia. Walaupun Armenia negara Kristen, Azerbaijan dan Turki Muslim, tapi Israel tambah ruwet ini ceritanya nih ya. Ini saya baru tahu nih kalau Israel membantu Turki di Azerbaijan itu. Ya pasti, karena ini politik. Aku tidak berbicara agama sekarang, aku bicara politik. Politik itu beda yang kita tahu. Ya benar. Nah, menurut Pak Ramzi, Turki ini hanya pura-pura untuk perang lawan Israel atau benar-benar ini? Karena seruannya Erdogan ini galak sekali. Nampaknya beliau serius sekali mengajak negara-negara OKI, negara-negara Islam ini untuk perang lawan Israel. Pak, ini pertanyaan sangat luas. Aku tidak bisa jawab dalam 1 menit. Kenapa? Karena masalah dunia hari ini itu bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Hamas, bukan masalah dunia hari ini siapa yang kontrol. Yang kontrol seluruh dunia adalah New World Order. So jadi aku tidak mau menjelaskan lebih, tapi Turki juga termasuk dalam game ini, New World Order. Semua akan melawan agama, termasuk agama Yahudi, walaupun New World Order banyak itu aslinya dari Yahudi, tapi ini masalah kita hari ini. Itu sangat luas, Pak. Kalau aku perlu 10 jam sampai menjelaskan tentang New World Order dan vaksin dan apa yang terjadi dan apa yang mereka siapkan buat kita semua. So Turki termasuk dalam game ini, bukan firman Tuhan itu yang benar. So jadi waktu firman Tuhan katakan Gog dan Magog itu akan terbit dari Eropa dan termasuk Rusia dan Turki, itu benar karena Togarma itu Turki, Gog dan Magog itu antara Rusia dan Turki juga. Mereka akan melawan Israel. Persia disebut, jelas sekali nama Persia disebut. Hingga Persia dan Israel hari ini hubungan Persia sama Israel bagaimana? Musuh terbesar Israel adalah Persia, juga North Korea. Aku tidak tahu kenapa, tapi Mashiach disebut Mashiach itu yang namanya Asia Timur. Setiap orang yang matanya begini, Pak, itu adalah bangsa Mashiach menurut firman Tuhan. So jadi menurut saya maksudnya Mashiach mungkin China atau North Korea. Begini. Sampai sekarang hubungan sama Turki oke, tapi tidak oke di bawah meja. Maksud saya masih ada agreement antara mereka, tapi waktu datang ke uang dan ekonomi pasti menjadi musuh besar. Oke, Pak Indra Firleso, silakan. Mikrofonnya bisa dinyalakan sekarang. Oke. Mikrofonnya. Shalom. Ya. Shalom Pak Ramzi. Shalom Pak. Assalamualaikum. Ya, ketemu lagi. Ya, Pak Ramzi,
untuk berita bahwa Cina, Rusia, dan Turki dia mendukung Hamas, itu berita itu saya sudah dapat. Tapi kalau dia memusuhi Israel, itu saya belum mendengar, karena dia hanya mendukung Hamas. Jadi semua negara-negara sudah memberikan stigma bahwa Hamas adalah teroris. Hanya 3 negara termasuk Cina, Rusia, Turki, dan ada beberapa yang dia belum mengatakan bahwa Hamas adalah teroris. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya begini, pada akhir-akhir ini setelah gencatan senjata, saya mendengar Menlu Perancis menuduh bahwa Israel itu adalah apartheid. Dan apakah kota-kota di Israel terjadi demo-demo? Jadi tuduhan ini sehingga Benjamin Netanyahu itu marah besar dengan Menlu Prancis yang memberikan atau menuduh bahwa Israel adalah apartheid. Tolong penjelasannya, Pak Ramzi. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Soal Hamas itu parti kecil. Kalau benci Israel, kalau bom Israel, tidak mungkin bisa selesai dengan Hamas. Masalah Israel lebih besar pada Hamas. Ini yang saya mau katakan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang Israel, tahu Pak, di sini di Tanah Suci ada yang namanya occupation. So jadi masih Israel masih belum mundur, masih yang namanya occupied territories itu di jalur barat, itu di Gaza tidak ada karena Gaza mereka sudah mundur. Di jalur barat, seperti kalau Pak mau jalan ke Jericho itu kota Palestina dari Bethlehem, jalan antara Bethlehem ke Jericho adalah jalan Israel dan jalan tentara-tentara security Israel. Ini yang negara Prancis, negara yang lain berbicara. So, jadi itu yang namanya occupation, masih ada occupied territories dari tahun 67. Aku berharap satu hari Oslo Agreement ini akan menjadi on the floor, benar, dan dua-duanya bisa mendirikan 2 negara di sini, mereka tinggal bersama-sama. Palestina juga perlu tinggal di negara sendiri. So, jadi kenapa waktu kamu jalan antara Bethlehem ke Yerusalem harus dicek sama tentara-tentara Israel? Itu yang namanya occupation. Israel katakan kami tidak bisa sekarang karena ada security, walaupun dalam Islam mereka katakan satu hari kami setuju untuk mendirikan negara Palestina. Ibu kota Palestina di mana? Ini ceritanya lain, refugees di mana, cerita lain, tapi mereka sudah setuju untuk mendirikan negara Palestina sendiri, tinggal bersama-sama dengan Israel. Yang namanya Samaria, jalur barat, itu semua masih sampai sekarang dikuasai oleh Israel, walaupun yang tinggal di sana adalah orang-orang Palestina. Ini masalah politik Tanah Suci, karena sampai sekarang ini belum selesai. Mulai di Oslo Agreement tahun 95, Yasser Arafat meninggal, Mahmoud Abbas datang, sampai sekarang masih kami orang Tanah Suci, saya tidak mau katakan Israel atau Palestina karena Tanah Suci adalah Israel dan Palestina. Jadi kami tunggu untuk solusi buat dua-duanya, dan aku yakin kalau ini bisa terjadi, Gaza dikasih airport atau pelabuhan, atau mereka bisa hidup freely, bisa keluar negeri. Jadi bisa ada agreement juga sama Hamas, percaya saya. Hamas bukan problem. Luar biasa. Ini Tapi informasinya. sampai hari ini masih ada demo-demo soal apartheid tujuan dari Menlu itu. Saya tidak bisa katakan 100%. Kemarin ada sesuatu di Yerusalem waktu aku syuting. Yang panggil saya, yang bilang, ya ada orang Palestina bilang, oh ada sesuatu, ada sesuatu di daerah Sheikh Jarrah. Tapi biasa, mungkin macet 10 menit sudah selesai semua. Polisi Israel pintar, orang-orang ngerti sekarang. Kalau saya sudah katakan Pak, demo-demo atau panas Yerusalem, kalau masuk Masjid Al-Aqsa. So kalau Masjid Al-Aqsa not touch, tidak ada apa-apa. So puji Tuhan, sekarang Masjid Al-Aqsa damai, tetap dalam, orang Muslim bisa berdoa dalam, bisa masuk.
seperti biasa. Kalau soal yang syuting depan Masjidil Aqsa selalu, karena selalu ada tentara-tentara depan Masjidil Aqsa, itu biasa. Kamu masuk mall ada tentara, bagaimana masuk tempat panas seperti Masjidil Aqsa. So jadi kalau lihat tentara depan, maksud saya depan pintu Masjidil Aqsa itu bukan baru, itu sudah dari zaman Romawi ada tentara masuk ke tempat itu, bukan sekarang. So jadi itu biasa. Tapi yang penting aku berharap tentara-tentara tidak masuk dalam, karena kalau masuk dalam itu yang mulai rebutan. Kalau di luar nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Ramzi. Sama-sama. Oke, luar biasa. Informasi Pak Ramzi ini hampir sama dengan ini ya. Ada yang seminggu sekali kita ini ada kuliah, ada kelas dengan dengan seorang veteran jenderal TNI dan jenderal tentara Pak Ramzi tentang perangnya itu bukan perang fisik lagi, perang ekonomi, perang macam-macam itu tadi ya yang Pak Ramzi sebutkan. Jadi informasinya itu hampir sama semua. Menarik sekali ini Pak. Tadi Pak Jenderal barusan telepon saya ingin masuk karena ingin bertanya sesuatu kepada Pak Ramzi. Tapi kita skip dulu karena Pak Jenderal belum bisa masuk. Kita skip dulu ini ya, apa namanya? Tadi ada Kak Lisoy ya. Silakan Kak Lisoy. Kok hilang? Kak Lisoy, ya dinyalakan mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan Kak Lisoy. Pak Paul, di tempat saya hujan deras, yang lain dulu Pak. Oke. Ya, ini ada Beta Maluku, silakan Beta Maluku. Mana tadi Beta Maluku? Oh, kok hilang Beta Maluku resennya? Oh, ya Pak Gajah Mada dulu, silakan Pak Gajah Mada. Selamat salam. Pak Halo. Ramzi. Mohon maaf, Pak Ramzi sebenarnya orang Israel apa orang Arab? Mohon maaf. Saya Arab Kristen Israel. Pak Paul, boleh saya menampilkan sharing, Pak? Ada yang saya mau konfirmasi ke Pak Ramzi. Mana tadi? Saya harus setting dulu. Mana tadi? Jadi saya mau bicara sejarah karakter Resennya orang dicopot ya. Saya bingung jadinya nih mana tadi. Oh, udah ketemu nih, udah ketemu. Oh iya. Jadi, oke, saya masih belum bisa. Bentar. Ya, langsung. Jadi Pak Ramzi ini bicara soal karakter orang Arab yang asli menurut ahlinya bangsa Arab. Bukan. Nanti nih saya buka, nanti ya saya bacakan ya. Nah ini ada di History of the Arab. Ini seorang profesor Philip Hitti ya. Saya bacakan ya. Jadi bangsa Arab itu senang berkelahi dengan sesamanya Pak Ramzi. Ini saya mau katakan bener nggak Pak Ramzi ya. Ini ada di bab 1 ya. Bangsa Arab sebagai ras Semit dan semenanjung Arab sebagai tempat kelahirannya ya. Ini fenomena dunia Arab. Jadi bangsa Arab ini senang berkelahi dengan sesamanya. Nah, makanya ini tertulis ya, ada syair dalam bahasa Arab yang sudah lama. Ini saya kutip ya dari karangan ini ada di bawah Abu Tamam Asar al-Amsah, tapi ada di History of the Arab ya. Jadi puisinya begini. Pekerjaan kita adalah menyerang musuh, tetangga, dan saudara kita sendiri. Saya ulangi ya, saudara kita sendiri, sesama orang Arab. Jadi makanya nggak heran buat saya, PLO mengkudeta kerajaan Yordania. Jika kita tidak menemukan orang lain untuk kita serang, kecuali saudara kita sendiri. Bener nggak Pak Ramzi, karakter orang Arab itu kayak gini? Menurut sesuai dengan Philip Hitti katakan dalam History of the Arab. Sekian Pak Ramzi. Oke. Tidak bisa ngerti semua ini yang katakan tentang bangsa Arab, tapi kita bingung ini antara bangsa Arab dan bangsa Islam mungkin. Saya mau katakan sesuatu tentang bangsa Arab. Ada juga Yahudi termasuk Arab, ada Kristen termasuk Arab, ada juga Muslim, Druz yang di Israel. Mohon maaf Pak Ramzi, ini kalau konteksnya memang sedang menceritakan bangsa Arabnya, jadi bangsa suku Arab, suku Badui. Ya. Mungkin kita masuknya jangan ke sana kali ya, kita balik ke tentang. Wait, aku hanya komen tentang bangsa Arab.
aku belum ngerti maksudnya Pak apa. Tapi Karena bangsa, kan di sana kan konflik terus sebenarnya dari zaman dulu, Pak. Jadi kan sebenarnya begini konflik yang terjadi itu. Jadi kan dulu sebenarnya ya kan disuruh, ayo ini tanah wilayah ini. Ya, tapi maksudnya ini Arab apa? Arabia dari daerah Yemen, Suku Saudi Beduin, Pak. atau Jadi kan dalam seluruh? Philip, jadi pengarang ini seorang profesor ya, seorang profesor. Dia jadi dari mana? Dia dari mana? Dari Arab, dia orang Arab. Dia orang Arab juga. Dari mana? Dari mana? Dari kalau nggak salah dari Libanon. Kalau nggak salah. Lebanon. Ya, boleh dicek teman-teman di historian Arab di Google ya. Tapi intinya begini, jadi ada sesuatu cacat bawaan. Mohon maaf Pak Arif. Jadi orang tuh melihat bahwa ini sudah ribuan tahun yang lalu ya. Ribuan tahun yang lalu bangsa Arab itu suka berkelahi. Nah, kalau di dalam Alkitab kan seperti keledai liar saling menanduk sini menanduk sana, tapi ini tulisan dari penyair klasik orang Arab sampai ada tulisan kayak begitu. Ada syair klasik orang Arab ya di dalam buku tersebut yang menyatakan benar orang Arab itu suka berkelahi dengan sesamanya. Makanya nggak heran Hamas berhak berkelahi dengan Fatah ya kan, itu sama orang Arab ya. Bahkan orang PLO itu dilempar dari gedung bertingkat itu sama Hamas itu. Nah, saya ingin mengkonfirmasi, tapi mohon maaf juga bahwa apakah orang Arab ini karakternya memang begitu. Jadi suka memang bawaannya itu senang berantem lah, senang berkelahi ya. Saya tidak bisa komen tentang setiap buku atau yang penting buat saya itu firman Tuhan. Suku Arab yang dalam firman Tuhan diberkati, Pak, diberkati, harus tahu. Mungkin ini Pak belum dengar tentang suku Arab. Kenapa saya tanya begitu? Karena ada kalau saya ke Indonesia, waktu saya ke Indonesia dan orang-orang tanya atau orang yang di jalan ngerti aku Arab, mereka pikir Muslim. Oh Muslim, Assalamualaikum. So jadi aneh buat mereka untuk ngerti ada orang Arab tapi Kristen. Ya, saya selalu harus menjelaskan Arab itu bukan agama, tapi bangsa. Jadi Nazaret, Pak, Nazaret kota, mungkin Pak belum pernah ke Nazaret, tapi lihat Nazaret bagaimana. Nazaret kota Arab, mayoritas Kristen. Dan Nazaret itu adalah tempat yang wow, luar biasa. Kalau jalan-jalan cewek-cewek cantik, orang modern, bagaimana. Tapi jangan kaget kalau ke Israel, masuk Nazaret, lihat cewek cantik sekali pakai seksi dan dia katakan Assalamualaikum. Jangan mundur ya, dia adalah Arab Kristen karena orang Kristen Arab di sini masih pakai bahasa Arab. Dan saya sekali lagi kasih ingat Pak, di dalam firman Tuhan bangsa Arab diberkati. Jangan ganti firman Tuhan, jangan lupa sama firman Tuhan. Firman Tuhan memberkati bangsa Arab. Aku tidak tahu bangsa yang mana yang Papa menjelaskan. Tapi kalau kita ikut Kisah Rasul pasal 2 ayat 11, kalau bisa buka ayat ini, ya dari dua bangsa pertama yang menerima Yeshua Masih, Tuhan Yesus seperti juru selamat adalah bangsa Kreta dan bangsa Arab. Jadi bangsa Arab diberkati di Kisah Rasul pasal 2 ayat 11, itu ayatnya jelas sekali. Maupun orang Yahudi menampung agama mereka, kami sudah mendengar mereka berbicara dalam bahasa Kreta dan bahasa Arab. So jadi bahasa Arab dan bangsa Kreta, bangsa Arab dari dua bangsa pertama yang diberkati karena mereka menerima Kristus. Dan dua-dua mereka pasti kalau menerima Kristus waktu mereka menyembah Tuhan dalam bahasa mereka sendiri, bahasa Arab. So jadi bahasa Arab tidak artinya kalau ada sesuatu, tidak artinya seluruh bangsa Arab adalah Muslim. Bangsa Arab ada Kristen. Lebanon, Papa sebut nama Lebanon. Lebanon adalah negara Kristen Arab juga. Iya, jadi betul. Presiden Lebanon adalah Kristen, tapi dia berbahasa Arab juga. So jangan bingung antara yang saya katakan itu Arab yang diberkati dan suku-suku yang lain. So jadi menurut saya gak apa-apa kalau ada yang katakan tentang Arab. Oke. Arab juga berteman sama Israel hari ini. Oke, kita lanjut dulu nih ya. Ada yang kita katakan itu mustahil mungkin 2 tahun yang lalu antara Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Emirates.
sudah reality hari ini. So jadi ya yang Bapak katakan, tapi jangan lupa juga waktu menjelaskan tentang firman Tuhan, Bapak menjelaskan sama orang yang kurang percaya kepada firman Tuhan, itu juga masalah kita. Bapak katakan bangsa pilihan Tuhan, tapi yang lain kurang percaya, jadi bagaimana? So harus ada average waktu menjelaskan, bukan hanya Israel harus siap pada musuh. No, ada suara damai sekarang, buktinya ada di Yerusalem sekarang. Saya sudah katakan ceasefire, setelah ceasefire semua sudah berdamai. Dan baru hari ini di channel saya ada video, namanya video itu Jerusalem After Tensions, or Jerusalem udah kembali normal. So jadi ini yang luar biasa, ini yang kita perlu, suara damai. Menurut saya, menurut gereja saya, menurut orang Israel, bukan hanya Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, bersuara, kami perlu damai. Itu aja, karena Yerusalem adalah kota damai. Yang lain yang Bapak katakan, luar biasa, aku tidak usah komen. Ini menurut saya, kalau mungkin aku salah, mungkin aku tidak katakan aku adalah nabi atau malaikat. So, jadi hanya aku share yang saya percaya, yang saya berdoa, itu aja. Oke. Ini kita sambung ke Pak Jenderal dulu ya, Pak Jenderal tadi. Mungkin Pak bertanya terakhir ya. Ya. Boleh? Ya, oke Pak Jenderal Tobing mana nih? Silakan dinyalakan mikrofonnya Pak. Mikrofon coba. Ya sudah. Udah ya, udah bisa dengar. Sudah. Pak Ramzi. Haleluya. Haleluya. Oke, saya ada pertanyaannya. Kebetulan di Indonesia ini juga terjadi konflik ya di terbelah dua masalah penyebutan nama Allah atau Yahweh. Ya. Anda kebetulan kan Arab Kristen. Bagaimana Arab Kristen di sana menyebut nama Tuhan, sosok Yahweh atau sosok Allah? Kemudian bagaimana pula dengan orang Yahudi Kristen Yahudi? Mereka menyebut nama Tuhannya Allah atau Yahweh. Nah ini pertanyaan ini kenapa di Indonesia juga terjadi konflik, karena saya juga kadang-kadang bingung gitu loh. Mana sosok yang harus saya sembah, nama yang harus saya sembah, karena nama ini penting. Oke, itu aja pertanyaan singkat lah. Oke Pak, so jadi itu tergantung mau pakai bahasa yang asli atau bahasa translation. Kalau bahasa translation ada Allah, kitab suci bahasa Arab ada Allah. So jadi yang di Indonesia atau kitab suci yang di Indonesia itu ditranslate dari bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab mereka masih pakai nama Allah, di Indonesia masih pakai nama Allah. Jadi banyak yang tidak mau terima sesuatu itu sekarang katakan Jehovah atau Yahweh atau Elohim. Kalau bahasa yang asli itu beda. So Allah itu translation bukan yang asli. Tapi buat saya, kalau tanya saya sendiri, Tuhan dia baca bahasa hati kamu, bukan bahasa mulut kamu atau lidah kamu. So jadi ya mungkin lebih bagus kalau saya pakai bahasa yang asli Elohim atau Jehovah atau Chai. Tapi kalau saya katakan Allah dan maksud saya di dalam Elohim, tidak artinya aku tidak masuk kerajaan surga. Ini yang menurut saya yang di Indonesia, karena aku sudah dengar, yang katakan Allah tidak akan diselamatkan, bla bla bla, yang tidak pakai bahasa roh tidak akan diselamatkan. Menurut saya Tuhan baca hati kamu, bukan baca mulut kamu. So jadi kalau maksudmu itu Elohim, tak apa-apa. Tapi kalau bisa belajar bagaimana pakai bahasa asli, ya itu lebih bagus pasti, lebih jauh bagus. Tapi mungkin susah karena ini harus ganti firman Tuhan dulu, kemudian bisa belajar pelan-pelan. Oke, luar biasa. Enggak, Pak Paul. Gimana Pak Jenderal? Saya ada udah selesai belum kan? Boleh pertanyaan satu lagi? Iya Pak Jenderal. Pak Ramzi, kenapa Tuhan mengatakan di Perjanjian Lama tidak ada nama lain di kolong langit ini?
yang Apa? bisa menyelamatkan. Kalau ada di kitab Perjanjian Lama bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Nama Tuhan maksudmu? Ya, nama Tuhan ya. Tapi nama Tuhan banyak ada dalam firman Tuhan. Bukan satu. Ya, oke. Di kitab Tawarikh pasal Itu yang Pak Jenderal maksud itu ngambil dari Kisah Rasul 4 ayat 12 maksudnya Pak Jenderal. Oke lah. Oh, Di perjanjian baru maupun di perjanjian lama kan ada nama itu. Tidak ada nama lain di kolong langit ini, ada kalau nggak salah di perjanjian lama ya. Tapi ini memang menjadi konflik ya, menjadi konflik di antara kita. Karena apa? Karena di negara ini seolah-olah kalau kita menyebut nama Allah ya sama dengan saudara kita sebelah. Tuhannya sama gitu loh. Padahal Tuhannya berbeda. Tapi nama sama. Nah ini yang begini ini yang menjadi persoalan juga di anak bangsa ini. Makanya muncullah istilah Allah kok beranak. Terus siapa bidannya? Karena menurut mereka, ya di kitab suci mereka itu Allah itu tidak beranak. Nah ini kan jadi konflik paradigma gitu loh, konflik terminologi. Nah ini kebetulan ada kesempatan saya bertanya karena saya belum pernah ke sana ya, apalagi saya nggak punya teman orang Arab gitu loh. Ya itu sajalah pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Nanti kalau Pak Ramzi sudah keluar mungkin ada beberapa yang perlu kita bahas. Nanti Pak Ramzi mau ke Indonesia Pak Jenderal, nanti nginep di rumah Pak Jenderal aja biar satu malam bisa ditanya-tanya itu Pak Jenderal tentang nama Jehovah. Saya lengkap. Ya, nanti dikawal. Nanti ini- Pak Ramzi kalau datang ke Indonesia Ya. yang kawal kolonel itu Ini- nanti Pak Ramzi. ini pasti kalau Allah dalam kitab suci itu adalah translation. Dengar yang saya sudah katakan Pak. Saya tidak katakan itu yang otentik. Yang otentik untuk pakai nama yang asli, bukan yang translation. Tapi buat Tuhan, dia baca bahasa hatimu. Kalau aku panggil Tuhan sayang, ada lagu sayang, disayang, ini maksudnya siapa? Aku panggil Tuhan, artinya aku salah kalau panggil Tuhan begitu. Tuhan dia baca bahasa hati. Lebih baik untuk pakai bahasa yang asli. Tapi proses ini, tahu anak-anak lahir baca firman Tuhan dan dalamnya ada kata-kata, ada kata Allah. Itu yang bukan yang itu translation bukan yang dalam firman Tuhan, yang Elohim. So Allah dari Elohim. Maksud saya proses ini harus mulai dari gereja, harus ada translation baru. So translation baru ini harus setiap gereja ajarkan. Pelan-pelan generasi yang baru bisa belajar. Tapi untuk ganti orang tua umurnya 70 tahun sudah baca firman Tuhan dan dia selalu katakan Allah dan dia ke gereja dan pendeta di sana katakan kamu tidak akan diselamatkan karena 70 tahun pakai nama Allah. No, aku tidak katakan begitu. So harus ada proses pelan-pelan bisa juga maju untuk translation yang baru. Aku sudah lihat ada translation baru namanya Sword, aku belum cek, tapi Pak, masalah translation bukan hanya nama Allah. Seperti kalau kamu ke Israel. Aku tanya Bapak Ibu semua, waktu Zakheus, ini pertanyaan sangat lucu. Waktu Zakheus naik ke pohon, apa namanya pohon itu? Pohon ara ya? Sangat salah. Ini translation salah. Yalah, aku bawa kamu ke Jericho, akan lihat pohon yang di sana namanya Sycamore. Kenapa ditranslate ara? Karena yang translate firman Tuhan yang salah, bukan firman Tuhan. Itu yang maksud saya. So jadi kalau saya ikut cerita pohon ara, ikut Matius pasal 21 ayat 18 ke atas, waktu Tuhan Yesus minggu itu pohon namanya ara, yang translation dalam bahasa Inggris fig tree. Tapi waktu Zakheus naik, dia naik ke pohon namanya Sycamore. Bagaimana dua-duanya sudah adalah ara? Karena translation firman Tuhan bahasa Indonesia yang salah. So ini yang proses yang saya sudah katakan. Harus mulai proses, bukan datang, oi, jangan bilang ara, itu salah. Mereka bingung karena di Lukas pasal 19 mereka baca ara. So harus ada translation baru diumumkan di gereja-gereja, baru mereka atau peserta atau jemaat bisa belajar pelan-pelan. Itu maksud saya.
Bentar, itu translate-nya dari Sycamore ya. Iya, Sycamorean ya, betul ya. Bukan Dalam arah, bahasa Inggris, ya, bukan Sycamorean, Inggris betul. Sycamore. Iya, Sycamore. Wah, luar biasa ini. Nanti Oke. nanti aku send you via Pakasdin gambar dua-duanya. Sycamore dan fig. Akan lihat ini beda sekali. Bagaimana jadi satu dalam firman Tuhan? Itu translation. Iya. Sycamore. Oke, Pak Ramzi, luar biasa sekali buat meluangkan waktunya dari setengah jam jadinya 1 jam juga ya. Thank you banget. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Pak Ramzi. Nanti saya tampilkan YouTube-nya. Lumayan ya, kemarin dari 1.000 langsung 15.000, luar biasa dalam seminggu. Tapi ini kebetulan YouTube saya lagi di strike sama YouTube. Jadi kita lagi pindah ke Hagios Pak Ramzi. Sebetulnya akan bagus sekali kalau ada edukasi seperti ini ya Pak Ramzi ya, mitos-mitos, semua informasi-informasi tentang Palestina yang Israel Palestina yang salah ya. Dan tentu saja tadi informasi-informasi tadi memang sudah pernah diceritakan oleh Pak Jenta, cuman ini kali ini kita dengar sendiri dari orang Israel ya.